Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basis Channel dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah dinyatakan lulus sebagai ASN P3K ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum lulus, jangan patah semangat. Saya doakan mudah-mudahan di seleksi berikutnya Bapak Ibu dapat lulus semua. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi informasi tentang peraturan yang menjelaskan tentang besaran gaji atau gaji yang akan Bapak Ibu terima sesuai masa kerjanya ya. Baik, langsung saja kita lihat peraturannya ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya tentang peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Jadi aturan yang mengaturnya ini PP nomor 98 tahun 2020. PP ini adalah PP terbaru ya yang berkaitan dengan ASN P3K, yaitu ditetapkan tanggal 28 September 2020. Nah, kita langsung saja menuju tabelnya. Nah, ini dia Bapak Ibu, tabel atau daftar gaji sesuai masa kerja ASN P3K. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat berdasarkan masa kerja dan juga berdasarkan golongannya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tentunya ketika mendaftar sebagai ASN P3K ya. Nah, ini menggunakan ijazah atau tingkat pendidikan S1-nya ya Bapak Ibu. Nah, untuk tingkat pendidikan S1 sendiri, nah ini dia akan mendapatkan golongan ini. Golongannya adalah golongan 9 ya Bapak Ibu. Kalau bingung ini golongan berapa, apakah Bapak Ibu golongan 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Dan di golongan ASN P3K ini berbeda dengan golongan PNS. Kalau PNS biasanya kita sebut mungkin ada 3A, 3B, 3C dan selanjutnya. Dan di ASN P3K ini golongannya yaitu penyebutannya adalah golongan 1, 2, 3, 4 dan sampai 17 ya Bapak Ibu, sampai 17. Nah, Bapak Ibu guru ini menempati golongan berapa? Nah, golongannya yang Bapak Ibu dapatkan, nah ini dia Bapak Ibu, yaitu golongan untuk S1 adalah golongan 9 ya Bapak Ibu. Dan di sini besaran gajinya sudah tercantum ya Bapak Ibu sesuai masa kerja Bapak Ibu sekalian. Untuk masa kerja 0 tahun yaitu gajinya Rp2.966.500. Kemudian nanti 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun sampai seterusnya 32 tahun yaitu Rp4.872.000. Nah, itu Bapak Ibu ya untuk besaran gajinya sesuai masa kerja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini perlu saya jelaskan, masa kerja ini apakah nanti di SK Bapak Ibu itu sudah
tercantum atau tertulis masa kerjanya ditarik dari data Dapodik ataukah dari awal. Nah itu dia Bapak Ibu ya, belum ada penjelasannya di peraturan ini sendiri, tidak dijelaskan seperti itu ya. Yang dijelaskan hanya tunjangan dan lain-lain, kemudian berikut daftar gajinya. Nah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa melihat ini daftar gajinya ya, berapa dengan masa kerja 10 tahun misalnya, yaitu Rp3.464.000. Bapak Ibu banyak-banyak saja berdoa, mudah-mudahan ketika menerima SK ASN P3K-nya nanti masa kerja Bapak Ibu sudah terhitung di SK-nya, sehingga mungkin Bapak Ibu yang sudah mengabdi 10 tahun di situ akan langsung menerima gaji Rp3.464.000. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan seperti itu ya Bapak Ibu. Banyak-banyak saja berdoa. Nah, sekedar berbagi pengetahuan dan informasi untuk ASN PNS ya. Biasanya menerima SK pertamanya, SK CPNS-nya itu dengan 0 tahun ya masa kerjanya. Nanti masa kerja akan dinilai atau dihitung ketika kita mengajukan penyesuaian atau peninjauan masa kerja, tentunya dengan syarat-syarat tertentu dan bukti fisik yang harus dibawa ya Bapak Ibu. Nah, melihat peraturan ini sendiri ya, peraturan presiden ini sendiri tentang gaji ya ASN P3K ya, untuk besaran gajinya sesuai masa kerjanya itu nampaknya ini untuk kenaikan gaji berkala ya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu 2 tahun menduduki jabatan ASN P3K baru naik gaji sesuai yang tertera di daftar gaji ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini merupakan gaji pokok ya Bapak Ibu. Besaran gaji ini adalah gaji pokok, belum ditambah dengan tunjangan lainnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan tunjangan seperti halnya ASN PNS. Tunjangan apa saja Bapak Ibu? Nah ini dalam peraturan ini pasal 4 ayat 2 disebutkan ASN P3K akan mendapatkan tunjangan, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya ya Bapak Ibu. Jadi gaji yang akan Bapak Ibu terima nanti gaji pokok ya, ditambah tunjangan yang ada sesuai dalam peraturan ini. Bapak Ibu, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pangkat atau golongan untuk ASN P3K ini ya Bapak Ibu. Sesuai dengan peraturan presiden ini ya, nomor 98 tahun 2020. Di sini sudah dijelaskan tentang golongan ya. Nah, di tabel golongan ini kalau kita lihat berbeda
dengan pangkat golongan seperti ASN PNS ya. Untuk ASN PNS sendiri mungkin kita sudah mengetahuinya. Kita bisa mengenal golongan 3A, 3B, 3C sampai 4 ya, 4A, 4B dan selanjutnya. Akan tetapi sesuai peraturan presiden ini, untuk golongan ASN P3K ya, ini penyebutannya di sini ada golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa? Sampai 17. Nah, tentunya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru yang sudah dinyatakan diterima ini sesuai tingkat pendidikannya akan menempati golongan 9, karena Bapak Ibu guru mendaftar dengan tingkat pendidikan S1 ya atau diploma 4, maka akan mendapatkan golongan yaitu golongan 9 ya Bapak Ibu. Nah, ini golongan 9 nanti akan Ibu dapatkan. Nah, mungkin menjadi pertanyaan ya bagi Bapak Ibu ya, apakah nanti sudah sekian tahun misalnya apakah bisa naik pangkat golongan ke golongan 10 ataupun ke golongan 11 dan seterusnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu saya sudah mencari informasinya ya. Nah, ini dia informasinya dari JPNN.com ya. Menurut Paryono, P3K tidak ada kenaikan pangkat atau golongan karena sistemnya kontrak dan tidak berjenjang seperti PNS. Karena di P3K ya tidak ada jenjang karir, makanya tidak ada kenaikan pangkat. Meski begitu, P3K bisa melompat ke jabatan pimpinan tinggi utama atau madya. Nah, itu ya jawabannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ASN P3K ini sudah dijawab oleh Pak Paryono ini. Pak Paryono ini adalah PLT Karo Humas BKN Pusat ya, yaitu tidak bisa naik pangkat atau golongan, akan tetapi malahan bisa loncat ya, ke jabatan pimpinan tinggi. Caranya harus keluar dulu dari jabatan P3 sebelumnya. Nah, itu mungkin jawabannya ya Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu bertanya masalah kenaikan pangkat atau golongan bagi ASN P3K ini. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk tekan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.